Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bi qira'ati kitab ziyadah da'i al-ashr bi masail Habib Muhammad Risale al-Hafiz bi Syekh Risale Mata Allah bitul hayatin ma'asyari. بأن الله يقع علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفاته وكرامته ومداره في الدنيا والآخرة. بأن الله جمال وكمال وسعادة وبرج وخير في الدنيا والآخرة. بأن الله فتوح ونور صلاة يسور من الله في ذنوبنا واستر عيوبنا واشف قلوبنا وينوي قلوبنا يرفع قلوبنا يلقي هوائجنا عجل الدنيا والآخرة. بأن الله جمال وكمال وسعادة وبرج وخير في الدنيا والآخرة. يشفي مرضانا يشفي ظاهرنا وباطنا خصوصا يعافينا لمن أوصانا بالشفاء. اشفينا واشفيهم شفاء كاملا شفاء عاجلا شفاء تاما شفاء يا راضي زكم على هدينيا وكلنا صالحا اولا كما نصح يقول كتاب حبيب محمد بن سليم الشيخ بن سليم نوانا كما نصح من صالح وعد النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحه. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi kafi wa masibahul mafi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kama radu bi hadzal yawm fi kulli yawm wa fi kulli yawmin ma'asiran wa jahra fi dunya wa akhra wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna anta ar-rahim wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya mahwil hawal حول حالنا يا رب. اللهم يا محول الحوال حول حالنا يا رب. اللهم يا من الحوال حول حالنا وأحبابنا وغربنا وجيرنا إلى أحسن الحال إلى أحسن الحال إلى أحسن الحال بحق مولى بلال لا يرجى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الأساتذة وآباء وإخوان رحمني رحمكم الله. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memuliakan kita, sehingga Allah masih memberikan hidayah atau inayah bersama kita, sehingga Allah memuliakan kita bisa duduk di tempat yang baik, duduk bersama yang baik. Janis-janis buang akan bersama buang yang akan dicintai. Dan mudah-mudahan berkat kita duduk di sini tanda bahasanya kita sudah bersama orang yang baik dan akan dikumpul kelak di akhirat bersama orang yang baik. Amin ya rabbal. Salawat serta salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarganya, pengikutnya dan orang-orang yang cinta hakikat sama beliau hingga yaumul qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah asatiz wa aba ikhwan rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berbicara dalam kitab suci Al-Quran bahwasanya setiap jiwa, setiap yang bernafas itu pasti akan kembali kepada Allah. Ya, setiap kita menghembuskan nafas pasti kita keluarkan. Setiap kita isi perut kita dengan suatu makanan atau minuman pasti kita keluarkan. Dan itu juga nyawa. Setiap Allah Subhanahu wa taala masuk ke ruh jiwa kepada makhluknya Allah, pasti Allah akan panggil. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap ruh yang Allah titipkan kepada makhluk-makhluknya Allah, pasti Allah akan
cukuplah bagi kita. Mungkin ada dulu kita, saudara-saudara kita, bahkan adik-beradik kita, wong tua kita yang dulu sempat kita pernah mengasuh kasih sayang mereka, yang pernah kita duduk sedang gurau kita sama mereka, yang pernah kita duduk sama mereka mengasuh kenikmatan akhirat. Mungkin pada saat ini mereka sudah tidak bisa lagi memberi kenikmatan tersebut sama kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memanggil mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cinta sama mereka, sehingga mereka tidak mengasuhkan lagi keazaban, kedahsyatan, kemaksiatan di dunia ini. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil mereka karena Allah ingin memiliki mereka. Karena Allah ingin mereka tidak merasakan lagi kemaksiatan, kecintaan dunia yang fana ini. Dan mudah-mudahan dengan nasihat tersebut bisa memberikan semangat kita, motivasi kita buat selalu ingat kepada Allah, ingat dengan namanya kematian, sehingga tak kala kita melakukan kemaksiatan, kelalaian kepada Allah, kita takut sama Allah. Ingat hukum agama itu ada 3, arkanul din salasa. Rukun agama itu ada 3, Islam, iman, ihsan. Terkadang kita lalai dengan namanya ihsan. Kalau ihsan kita lalai ke, maka tidak sempurna agama kita. Ihsan ini yang penting bagi kita. Kenapa? Karena pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan melihat kita di mana pun kita berada, di mana pun kondisi kita berada, di mana sesuatu pun kita berada, pasti Allah akan memandang kita. Maka ingat, ya ikhwan, tubu ilallah taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama kita, tubu ilallah taubatan nasuha. Ayo kita taubat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar taubat, dengan sebenar-benar kita mendekatkan diri kita sama Allah, menjauhi segala maksiat-maksiat yang Allah larang untuk kita, menjauhi segala penyakit-penyakit hati yang Allah larang untuk kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kenikmatan, kelezatan, kenyamanan kita di dunia ini maupun kelak di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada keluar dari sini. Dari majlis ini kita sudah diampuni oleh Allah. Sudah Allah bolak-balik di dalam hati kita. Allah sudah bolak-balik ke hati kita. Yang dulu mau sudah menjadi banyak penyakit hati, banyak pikiran dunia, banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan kelalaian. InsyaAllah berkat kita baca maulid, berkat pandangan yang haulai salihin, berkat pandangan haulai rijal, mudah-mudahan dengan pandangan yang Allah, pandangan Rasulullah SAW itu bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala galib qulubana. Allah balik ke hati kita yang kotor menjadi yang baik, hati kita yang kotor menjadi yang bersih, hati kita yang kotor menjadi hati yang cinta sama Allah, cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah asatis wal aba ikhwan rahimani rahimakumullah. Wafaqakum wa iyyakum ahlul jabal. Alhamdulillah. Lanjut ke pelajaran kita. Ya. Lanjut ke pelajaran kita tentang fadhail Quran, tentang kemuliaan Quran. Insyaallah bab ini insyaallah malam ini kita kelar. Ya. Ada beberapa hadis lagi tentang kemuliaan pembacaan Al-Quran. Qala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala mu'allif radhiyallahu ta'ala wa nafa bihi wa bi ulumi darin amin ila qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ajma'in iqra'uha inda mautikum, ya'ni yasin ghafir bin najah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dalil. Jangan kita ni galak diloloi wong. Ya, jangan galak kita dibuyani oleh wong. Ini sudah ada termaktub dan tercantum di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita kirim ke hadiah, untuk kita kirim ke oleh-oleh, untuk kepada siapa? Keluarga kita yang telah mendahului kita. Dengan cara apa? Kita baca Yasin, baca tahlil, baca tasbih, baca solat ala Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena bukan inilah ajaran. Ya, karena inilah yang diajari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra'uha inda mautikum. Baca surah Yasin kepada siapa? Mautikum. Kepada orang yang telah mendahului kita. Baca itu. Jangan galak tanya kuping-kuping bujang. Ya. Kadang nauzubillah min dzalik.
kita nih tegak mampunya iman ini. Jangan galak kita kendor, kalau naik tuh. Jangan kamu. Karena belajar lah ya. Ikhlas karena Allah. Bukan kita nak belajar karena pandangan manusia. Pandangan manusia sedang, kalau pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan memandang kita selama-lamanya. Ya akan Allah lindungi gitu. Kalau kita pengen belajar karena pandangan manusia, ya sudah, masih kan. Itulah. Itulah. Ya habis-habis itulah. Makanya belajar ini. Jadi kalau melarang kita dengan sesuatu kemaksiatan, melarang kita untuk baca suatu biasa. Yuk, janganlah. Karena kita aliran-aliran yang na'udzubillah. Jadi, ya mungkin sepahaman mereka yang kurang paham. Karena dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis lain, kudu mautakum biqiratu yasin. Hadiah ke. Kalau kita masih cinta sama orang tua kita, masih cinta sama anak dulu kita, kerabat kita, kawan-kawan kita, baca ke mereka. Ya baca. Jangan sampai makanya ahli buku itu, makanya belajar. Salah satu ilmu belajar. Ya, salah satu pelajaran ini tandakan birrul walidain kepada orang yang telah meninggal dahulu gitu. Apalagi birrul walidain kepada orang tua kita. Ya birrul walidain. Ya, berbakti kita belajar ini termasuk salah satu berbakti kita kepada orang tua kita. Ya anak sudah meninggal. Umur anak SD. Yo, naik SMP. Itu apa dalam meninggal? Anak punya adik umur 8 bulan. Itu kurang kasih sayangnya dari untuk anak. Jadi 8 bulan dia lahiran abang meninggal. Umur dia sama cakmu abang meninggal. Dia sudah hampir 20 tahun. Nah, anak pengen nak berbakti sama orang tua, nak dengan cara belajar. Jadi kisah ke bahasanya, dulu ada orang yang mau belah menjadi zahir wa batin ahli maksiat. Ya, hatinya, perbuatannya dikalakannya maksiat sama Allah. Tidak ganti benarnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tak kala dia meninggal, dia punya anak, cari anak umur 8 bulan. Ya, tak kala disiksa dia dalam kuburan itu disiksa semua ahli maksiat, disiksa bapaknya habis-habisan karena kemaksiatan dia kepada Allah zahir wa batin. La tidak sholat, la tidak puasa, la tidak galak macam Quran, tidak galak belajar agama, gawe nak minum-minum, gawe nak berjudi, main betino, ayo macam-macam. Hatinya kotor, hasut iri, dengki ada kalau sama dia. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya Allah azab karena perbuatannya di dunia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin. Kalau kamu perbuatan baik di dunia, Allah akan tampak ke perbuatan baik kamu kelak di akhirat. Bahkan baliknya, nauzubillah min dzalik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Kalau kamu melakukan perbuatan maksiat, kita perbuatan maksiat di dunia ini, Allah akan tampak ke. Malu keluarga kita, kerabat kita, dulu kita, kalau kita maksiat kita ditampak oleh Allah di depan makhluk Allah yang lain. Jadi tak kala anaknya baru masuk umur balita, ya, baru masuk umur 3 tahun, dia dulu tu namanya TPQ, ma'labah. Kalau di dulu tu zaman dulu namanya ma'labah. Ma'labah itu tempat sekolah TPQ, tempat penghafal Quran. Kalau sekarang ini namanya TPA. Ya, sekarang namanya TPA. Anaknya ni baru belajar baca huruf Bismillahirrahmanirrahim. Baru macam Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, Bismillahirrahmanirrahim. Yang muda kecil, tulus dia macam, ikhlas. Dia bersih hatinya, budak-budak kan. Ya, jangan kata dosa mereka. Apalagi mereka ingin belajar. Akhirnya tak kalah bapaknya tadi kena azab terus, tak kalah anak yang baru belajar baca Bismillahirrahmanirrahim. Ayahnya jadi selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bukan seorang anak yang berbakti sama orang tuanya dengan cara dia belajar ilmu agamanya Allah, ilmu syariatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kalau ada duduk kita, kerabat-kerabat kita, orang tua kita yang meninggal, berkat kita duduk sini mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat kita duduk di sini Allah mandang mereka. Berkat kita duduk di sini Allah merahmati mereka semua. Amin. Inilah hikmah dari kita perkumpulan
perkumpulan yang baik. Kalau kita berkumpul dengan orang yang jahat, otomatis kita akan ikut jahat. Kalau kita berkumpul dengan orang yang baik, insya Allah berkumpul itu akan kekal selama-lamanya. Kelak di akhirat kelak kita berkumpul itu. Nah itu juga maksiat, ahli maksiat. Bila sering berkumpul dengan ahli maksiat, maka Allah akan berkumpul ke mereka juga di akhirat bersama ahli maksiat di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka juga ikhwan ini kita ni mati pasti. Kita pasti mati. Hasibu anfusakum qabla an tahasib. Introspeksi dari diri kita, koreksi dari diri kita. Jangan ngas paling benar. Ya. Jangan masuk diri kita paling hebat. Ya. Giliran kita masuk status, ngomongan kita cepat cuma hati kita masih atau pikiran kita masih atau jangan. Ya. Hisab ya kita. Apa yang kita lakukan itu dipandang oleh Allah. Apa yang kita lakukan itu dipandang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya ingat ya ikhwan, cintailah Allah bisa hakikat. Cintailah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara hakikat. Jangan kita balik, jangan kita nyakit mereka. Dan jangan kita menyedihkan hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka yang ahli kubur dia sedih dengan perbuatan kita. Mereka ahli kubur nyesal dengan perbuatan kita. Makanya ikra'lah, bacalah surat Yasin untuk hadiah buat mereka. Ya, bacalah surat Yasin tanda kita berbakti sayang sama mereka. Dalam hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a Yasin fi lailatul ibtira'an wajhillah ghufira lahu. Nah ini hadis lagi. Bawa Ibnu Majah juga. Ibnu Hibban. Ibnu Hibban. Dalam hadis ini bahasanya Nabi Muhammad SAW ngomong, man ra'a Yasin fi lailatul, bang siapa yang baca surat Yasin di malam hari ibtigha'an wajhillah, karena ingin mendapatkan rahmat ridha pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengen mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ghufira lahu. Ingat, kita maksiat banyak lagi, tobat banyak lagi, maksiat lagi, bertobat lagi. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka semua yang sering bertobat. Mendingan tobat, maksiat, tobat, maksiat. Kamu pilih yang terbenci. Kalau terbenci kita lagi tobat, asyik meninggal kita husnul khatimah. Kalau kita meninggal na'udzubillah min dzalik, lagi pandangan maksiat sama Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya jangan sampai na'udzubillah. Makanya kalau kita pengen lagi tobat baca surah Yasin di malam hari, insya Allah dosa-dosa kita diampun oleh Allah. Ibtira'an wajhillah. Ya kita pengen mendapat ibtira'an pandangan rahmat nazarah. Ya naungan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya suluk jalanlah kita di jalan salafun salih, salaf wong salih, haulai rijal salihin. Mereka haulai rijal yang mereka memandang mereka dengan pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mereka berpandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, man qara'a Yasin ibtira'a wajhillah azza wa jalla ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi fa aqra'uha inda mautakum. Nah, ini dalil kita suruh untuk baca surat Yasin. Banyak dalil, ya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah, barang siapa yang baca surat Yasin ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin mendapatkan ridhonya Allah, ingin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni ghufirallahu ma taqaddam, ya akan mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Faqra'uha inda mautakum, dan bacalah surat Yasin ini untuk siapa? Untuk orang yang telah meninggalkan kita. Ya, ini rawahu Baihaqi. Ada yang diriwayatkan dalam Imam Baihaqi. Ya baca. Jangan kita mengasuh kita senang. Ayo. Wah, aku ni bihul walidain. Di masa ibu, abah aku masih hidup. Di masa kakak aku masih hidup, aku pandai disayangi. Cuman dia meninggal, pernah lagi. Tidak pernah kita baca, tidak pernah kita kirim ke hadiah, tidak pernah kita ingin mereka itu selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Ya, jangan ibu, cuman kita baca seminggu sekali. Ya,
Jangan kita baca seminggu sekali. Kalau baca setiap hari, kita dengan Fatihah, sholat kita setiap sholat kita Fatihah untuk mereka. Oke, ya biar mereka itu semakin banyak mendapatkan hadiah dari kita. Nah, itulah tanda kita birrul walidain pada waktu itu. Salah satunya birrul walidain yaitu kita menziarahi kubur mereka. Ziarah dulu. Ya. Mungkin ada dulu gitu abah kita ibu kita meninggal. Ini mas sekali. Alabat mungkin kuburan itu kumpul. Ya. Saya sedikit pencarian, mana kubur apa ibu aku, kakak aku dulu, kakak bibi aku, mana kubur, lalu lupa, kenapa? Karena lebatnya pohon, lebatnya kumpul. Kenapa? Inilah na'udzubillah. Jadi jangan sampai Allah kita termasuk uang yang kumpul keluar dia, uang itu aku sama tua kita. Jangan sampai harap, ya, agak gitu mendapatkan ridhonya Allah kalau kita kumpul keluar dia. Ya, yang masih kumpulnya masih ada, ayo. Untuk kesempatan kita masih ada untuk bisa birrul walidain. Untuk sebab kita berbakti sama orang tua kita. Jangan sampai kita ibu kita terlintas sakit hati kalau kita. Jangan jadi halam bagi kita untuk bisa mencium, bukan masuk surga, mencium bak surga itu dari halam bagi Allah. Dan a'udzubillah min dzalika haula wala quwwata illa billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatul kursi fi dubur kulli shalah maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah ila ayyamut. Kata dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, fadilah, ingat. Ini fadilah kalau bisa diamal ke. Ya kalau kita bisa diamal ke. Nabi Muhammad SAW barang siapa yang membaca ayatul kursi, barang siapa yang membaca ayatul kursi fi duburi kulli shalah, di setiap salat maktubah, ya salat 5 waktu. Ya habis salat Allahumma anta salam wa minka salam wa alayka salam wa inna rabbana bisalam wa adkhilna jannata dar salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'uka al-jaddi minkal jadd. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa mustibatik nasambuka ikusi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis hidayah kita. Kata Nabi ngomong bang siapa yang membaca ayat kursi setiap salat dan yang na'amu min dukhulil jannah, tidak ada yang bisa yang menghalang dia untuk masuk surga Allah. Tidak ada yang bisa menghalangnya. Ya kecuali kemautan. Kalau kemautan baru dia bisa masuk surga. Ya kalau dia masih sini berarti tanda dia orang yang masuk baca suratul ayat kursi. Ya bang siapa? Berarti orang yang baca ayat kursi setiap solat itu, setiap solat 5 waktu, berarti dia sudah min ahli jannah. Kenapa? Karena dia baca ayat kursi. Tidak ada yang bisa menghalang dia. Ya untuk mencegah dia untuk bisa masuk surga. Inna maut. Kalau la maut berarti dia tidak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi amal ke ini ayat kursi, amal, jangan sampai tadi amal ya. Kami di ijazah juga oleh guru kami untuk selalu membaca ayat kursi setiap sholat. Insyaallah anak ijazah juga buat antum semua. Kalau bisa diamal ke, kalau bisa dilakukan setiap sholat. Gak aja sedukung kama aja sana. Masyayikhana fi qiraatul ayat kursi fi kulli tubri sholat maktubah. Mobil itu ijazah, ngomong mobil itu ijazah. Alhamdulillah. Ya, insyaallah kita akan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Terakhir hadis terakhir, qala Rasulullah SAW, man qara suratul waqi'ah fi kulli lail dan tusbihu faqatun abadan. Rawahu ya. Nah ini ingat baca nih. Kalau kamu lagi butuh pengen dapat duit banyak. Nah ini amalan dari Rasulullah SAW. Ya ini amalan dari Rasulullah. Baca. Kalau Rasulullah ngomong pasti benar. Ya kalau Rasulullah ngomong pasti benar. Rasulullah SAW bangsa membaca suratul waqi'ah. Suratul waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqtiha. Baca sampai habis, sampai akhir.
surah Nabi Muhammad SAW di kulilai setiap malam. Aku lam tusbul waqatun abadan. Tak akan dia masuk ke putus kamu. Kalau kami macamnya itu setiap habis asar. Ya, kalau kami santri macamnya bisa asar. Ya, kalau insyaAllah kalau kamu pengen baca ya asar boleh, malam boleh. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Nah inilah amalan-amalan fadilah-fadilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya, mudah-mudahan kita semua bisa melakukannya, dan mudah-mudahan kita semua bisa membacanya dengan hati ikhlas, hati yang menerima. Ingat, amalan ini yang dibawa oleh Rasulullah ini hadiah, bukan untuk kita tunjukkan di situ. Ya, oke, nauzubillah. Jadi syirik pula kamu. Bukan aku masuk surga balik di Allah. Aku rezeki banyak. Hati-hati. Syirik gitu. Ya. Itu benda mati. Ya, surah itu yang memberi rezeki kita itu itu wasilah, perantaranya. Jangan sampai alhamdulillah aku bukan ini, bukan itu. Yakin aku suruh wakiah aku, waktu suruh wakiah alhamdulillah. Yakin kan aku, kalau aku suruh wakiah alhamdulillah aku dari rezeki aku tak putus-putus. Hati-hati. Ya, hati-hati kalau kamu yakin ada sesuatu wakiah niat, bukan karena wasilah, syirik itu aja. Ya, nauzubillah min. Ya, beda tipis ya. Lagi nak syiriknya, haula ada sesuatu yang menyebabkan syirik. Ini Al-Quran. Ya, Al-Quran. Apalagi ini syaitan. Apalagi dia makhluk gaib Allah. Nauzubillah min. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dari bersyirik, sebab bisa merugi kita di akhirat, merugi kita di dunia ini. Nauzubillah min. Amin ya rabbal alamin. Mungkin di sini banyak bisa bergeser juga. Karena bagi mohon maaf pada Allah manapun dan apabila ada kata-kata yang salah, bagi maaf kepada kita semua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim min kulli amilin wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadza minni wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba tasili kulli hauba wastur lana awrati wa amini rohati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wa ali wali wa sairil khilani wa kullu dhi mahabba aw dhiratin aw sabba wal muslimina ajma'in rabbi asma' fadlan wa judan manna bi'tisabi minna bil mustafa rasulina wa bi kulli sulin salla wa salam rabbi alaihi haddal abdi wa alihi wa sahbihi adada tuhsi sahbihi bi badni wa tanahi hamdan katsiran daim mahabbatan nasai fatihah bil qubul wa tamami kulli sul wa ma'mul bi batuh sidur rasul Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad tibbul qulub wa dawaiha wa afiyat abna'i shifaiha wa nur absar waliyaha wa bidawa hidayah wa ala alihi wa sallim. Allahumma anta syafi anta mu'afi la shifa'na 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 ya ghali zaka'ina ya kafi ya hafi ya hamid ya ishfi mawdana Allah man batana wa yusuf man awsana bidu'a ma yashfina yashfihim shifan kamilan shifan ajilan
شفاء تاما شفاء لا يغادر سقما العالم يا كافي يا وافي يا حميد مجيد بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء برد الله بالسماء والسماء العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله